Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda perlu memahami perbedaan antara konsep selling dan produk selling di dalam memasarkan produk asuransi. Jari itu molondo dasar goblok. Kok niku mending koyo aku nang bandara terus mencelok nang pramugari, aku nyungsep nang ngone katoke. Anda perlu belajar bagaimana menggunakan kerangka berpikir yang tepat untuk memahamkan kepada calon nasabah Anda. Anda perlu belajar bagaimana menjual asuransi melalui pendekatan perencanaan pensiun. Anda juga perlu belajar bagaimana menjual asuransi dengan konsep proteksi income. Anda juga perlu belajar bagaimana menjual asuransi melalui perencanaan pendidikan. Tapi jangan lupa Anda klik notifikasi lonceng untuk meningkatkan kemampuan Anda menjual produk, membangun tim bisnis, dan memiliki kerangka berpikir seorang MBIT. Tonton sampai selesai. Oh ya, kita akan mulai ya. Saya ingin secara cepat menjelaskan bagaimana gaya saya di dalam menjual produk asuransi selama ini. Termasuk gaya saya menjual barang-barang lainnya, tapi itu gaya saya yang dulu. Pada awal saya memulai karir sebagai agen asuransi, dan hal ini dilakukan oleh kebanyakan para agen asuransi pemula yang masih memiliki level ecek-ecek lah di dalam metode untuk menjelaskan produk. Seringkali fokusnya adalah pada produk selling, fokus pada fitur produk, fokus pada jual produk. Saat saya ketemu sama prospek, saya akan fokus kepada apa manfaatnya punya produk itu. Selanjutnya saya menjelaskan kepada prospek mengapa mereka membutuhkan produk itu. Dan akhirnya mencoba untuk meyakinkan prospek untuk bisa segera membeli atau closing. Jadi prosesnya adalah produk, mengapa butuh produk, dan tanda tangan. Belakangan akhirnya setelah saya membaca banyak buku, mengikuti sharing, konsultasi dengan para mentor, saya baru menyadari bahwa cara itu nampak terkesan terlalu menjual, menekan, istilahnya high pressure selling. Sehingga Anda perlu ada sebuah perubahan metode di dalam menjual sebuah produk. Dan selama 5 tahun terakhir ini, konsepnya berubah menjadi konsep selling atau jual konsep. Kalimat jual konsep seringkali saya dengar pada mulai tahun 2014 yang disampaikan oleh Bapak Benson Lee, tetapi saya tetap tidak paham apa maksudnya. Bagaimana menjual konsep? Pertama, Anda mulai dengan sebuah konsep, kemudian Anda mulai perlu menjelaskan kepada prospek Anda mengapa mereka membutuhkan asuransi, bukan pada produknya. Setelah mereka mengakui bahwa mereka membutuhkan asuransi, maka Anda mulai bisa memperkenalkan produk. Apa itu mempresentasikan sebuah konsep? Adalah ketika kita mulai presentasi, Anda menjelaskan kepada prospek mengapa mereka membutuhkan financial planning atau perencanaan keuangan dengan menggunakan contoh-contoh atau analogi. Komponen atau unsur pada strategi jual konsep itu meliputi 4 hal. Pertama, konsep mengenai presentasi Anda sendiri. 2, konsep mengatasi kendala. 3, konsep closing. 4, konsep upselling dengan rekomendasi atau referensi level tinggi. Ini contohnya. Konsep presentasi yang begitu sederhana. Ini akan cocok jika Anda menemukan seorang yang memiliki minat tinggi untuk memiliki properti. Rumahnya banyak atau berhasil memiliki rumah idamannya dengan segala upaya dengan susah payah. Setiap kali kita berbicara dengan pengusaha properti atau pembeli properti, selalu ada 3 komponen utama yang membuat properti itu begitu bernilai. Apa itu? Bentuknya, luasnya, warnanya, tingginya. Apakah itu? Bukan ya. Tetapi ada 3 komponen penting yang mempengaruhi nilai dari properti, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Ini ada cerita dewasa mengenai pentingnya lokasi. Saya cerita tentang Tumolondo atau Kutu Belanda. Cuma Landa.
Dek jaman biyen ana tumo sing digawa londo tekan Indonesia. Pas nang londo berkembang biak. Salah sawijining dina tumo londo nang dalan ketemu karo koncone sing lagi kademen. Terus ditakoni, "Kene apa, Cak? Kok kademen ngono?" Ngene lho, aku mau melok numpak Harley nang kumise wong. Bareng wis mlaku banter, aku kademen koyo ngene. Jari tumo londo, "Dasar goblok. Kon niku mending koyo aku. Nang bandara terus mencelok nang pramugari, aku nyungsep nang ngone kathoke." Arek daplek kene ngono. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Wah, anget tenan. Koyo ngene. Enak. Wis. Ya wis, sesuk tak nyoba koyo peno, Cak. Sesuke tumo londo ndelek koncone. Koncone sing kademen iku mau terus ditakoni. Kene apa sampean kok sik kademen ngene? Kon gak nurut ya ambek sing tak omongno ya? Jane ngene, aku wis nglakoni koyo peno, Cak. Aku nang bandara nyungsep nang ngene kathoke pramugari, pancen anjene anget. Wah repot ambek buta terong ya. Tapi moro-moro aku kademen maneh. Loh, kok iso? Tibake aku wis nang ngene kumisi wong sing numpak Harley meneh iku mau, Cak. Saat Anda membeli properti, Anda berharap nilainya akan naik kan? Saat Anda sudah memiliki properti, tentu berharap nilainya akan naik. Bahkan saat Anda menjual properti, berharap nilainya akan naik juga kan? Tetapi kebanyakan orang lupa akan hal-hal yang membuat nilainya akan jatuh. Persoalan ini seringkali tidak dibahas oleh para agen properti, bahkan tidak pula dibahas oleh industri perbankan. Tidak tahu kenapa. Entah karena bukan wilayah ranah bahasan mereka, ataukah terlalu sensitif untuk dibicarakan. Padahal hal ini merupakan fakta. Saat Anda mau mengevaluasi dan melihat nilai dari aset, terutama properti, dia akan jatuh karena 3 hal penting. Dalam bahasa Inggrisnya saya sebut dengan DDD atau dead, divorce, dan desperate. Atau dalam bahasa saya, wafat, cerai, dan putus asa, yang disingkat dengan WC putus. Koyo ngene arek. Wis. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Saya akan jelaskan hal ini. Kebanyakan orang fokus kepada lokasi saat membeli aset. Tetapi beberapa hal yang tidak mereka sadari saat seseorang itu wafat, nilai dari asetnya akan turun. Ketika orang tua kita wafat dan meninggalkan aset dan ada rencana untuk dijual, bisakah terlepas dari faktor pajak? Pajak pembelian atau penjualan harus dibayar sebelum pelunasan rumah itu. Dan jika kita tidak memiliki dana cash, maka nilai aset itu akan turun karena tidak ada dana tunai. Banyak yang terpaksa pakai dana talangan yang berbau riba. Hanya selisih 1 minggu, bunganya bisa mencapai 20%, mencekik. Alasannya mereka menolong, padahal mereka berbisnis dan itu tidak legal. Anggap saja pajaknya mencapai 100 juta, ditambah dengan 20% bunga rente tadi. Berapa banyak para ahli waris menjual rumah yang susah payah diperjuangkan oleh orang tuanya hanya karena anak-anaknya pada BU. Butuh uang, nggak pakai lama. Butuh uang cepat, nggak pakai lama. Maka menjual rumah ketika ada faktor emosi di dalamnya akan menyebabkan harga rumah ini akan jatuh. Karena prinsip membeli rumah bukan pada harga rumahnya, tetapi mengamati level kebutuhan dari para penjualnya. Semakin terdesak, semakin jatuh harga rumahnya. Karena itulah asuransi mampu memberikan nilai santunan. Karena itulah asuransi yang mampu memberikan nilai santunan sebesar harga rumah dapat menjaga dan melindungi nilai dari rumah itu. Asuransi yang Anda buat hari ini dapat melindungi anak-anak Anda terbebas dari para rentenir, para lintah darat. Dapat menghindarkan anak-anak Anda dari pertengkaran yang bersumber karena persoalan uang. Awalnya mereka rukun-rukun saja. Namun begitu mereka tidak ada dana, karena satu hal, anak-anak Anda mulai pada cakar-cakaran
gara-gara butuh uang karena Anda punya properti. Gunemanmu iku seneng aku. Ya, iya. Sedidik ta nyoga entil-entil. Aja ngono. Mengenaskan kan? Bikin rumah harapannya untuk bisa jadi sukacita, mereka gembira, tapi justru menjadi bersangka-sangka. Ada yang bilang lebih baik tidak meninggalkan warisan agar anak-anak tidak bertengkar. Tetapi itu menurut saya bukan tindakan yang bijaksana. Karena mereka yang berpikir begini biasanya secara finansial tidak terlalu bagus. Dan ujung-ujungnya tetap saja meninggalkan warisan. Tetapi warisan hutang. Itu tambah parah. Yang kedua adalah saat seseorang bercerai, nilai asetnya akan turun juga. Dan yang ketiga, saat Anda putus asa. Apa maksudnya? Putus asa karena butuh uang cash, maka nilai aset Anda akan turun. Saya meyakini, jika Anda berhasil memberikan pemahaman kepada mereka atas hal ini, maka Anda bisa melangkah pada level berikutnya. Jadi jika Anda benar-benar ingin menciptakan perbedaan di tahun ini dan bergerak maju menuju level yang lebih tinggi, maka Anda perlu belajar kepada mentor Anda saat Anda berbagi konsep WC putus yang bisa menyebabkan nilai aset Anda turun. Wafat, cerai, dan putus asa. Dan Anda akan terkejut betapa efektifnya obrolan Anda bersama prospek. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, gunakan masker, makan nutrisi yang berkualitas, dan olahraga yang teratur. Cuci tangan pakai sabun, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, begini. Tiba-tiba aku wis nek, ya apa sih? Tiba-tiba aku wis nang kumise wong sing numpak Harley ku mau tak. Yo. Tiba-tiba aku wis nang kumise wong sing numpak Harley iku mau, Cak. Tak lambemu iki.